Jadi sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan yang ketiga. Kalau pertemuan ke-1 kita telah berbicara bagaimana menghitung hambatan listrik dari suatu konduktor dengan diberikan 3 contoh soal. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua kita telah berbicara tentang hukum Ohm yang menghubungkan antara tegangan, arus, dan hambatan, dan juga diberikan 3 contoh soal. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan berbicara tentang rangkaian arus searah yang juga akan kita berikan mungkin 3 contoh soal. Jadi semua ini kita ambil dari acuan buku pelajaran Fisika Peminatan Marten jilid 3 kelas 12. Jadi sungguh-sungguh pelajaran sekolah ya. Jadi kalau Anda mengikuti tampilan ini, mengikuti pembelajaran ini, maka mudah-mudahan untuk mengerjakan soal-soal di sekolah, baik soal ulangan, soal UN nanti, dan soal SNPTN, Anda tidak mengalami kesulitan. Mari kita teruskan dengan susunan seri paralel resistor. Tentu pertama kali Anda harus tahu apa itu prinsip seri. Nah, kalau kita lihat prinsip seri seperti ini. Anda bisa lihat rangkaian serinya. Ini kebetulan dia hanya digambar 2 susunan seri antara hambatan R1 dan R2. Jadi kalau Anda lihat arus keluar dari baterai melalui R1 dan juga melalui R2. Kemudian kembali lagi ke baterai. Jadi prinsip dari seri adalah kuat arusnya sama. Seandainya arus yang masuk lagi, kalau misalnya ujung-ujung dari baterai di seri kita hubungkan dengan baterai, maka arus keluar dari baterai masuk ke R1 dan masuk ke R2. Jadi kuat arusnya sama ya. Kalau arus melalui R1 kita sebut I1, arus yang melalui R2 kita sebut I2, maka I1 sama dengan I2. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan tegangan ujung-ujung R1 dan tegangan ujung-ujung R2, itu akan sebanding dengan hambatan ya, sebanding dengan hambatan. Jadi kalau kita sebut tegangan di ujung-ujung R1 ini V1 dan tegangan pada ujung-ujung R2 ini V2, jadi ini V1, ini V2, maka V1 dibanding V2 itu akan sama dengan R1 banding R2. Kemudian kalau kita hitung tegangan total antara seluruh hubungan seri dari ujung sini sampai ujung sini, maka kelihatan tegangannya nyambung V1 dan V2. Jadi tegangan total misalnya dari baterai itu akan sama dengan V1 plus V2. Nah, apa prinsip dari seri? Prinsip dari seri itu sebetulnya adalah membagi tegangan. Tegangan yang tadinya V dibagi menjadi V1 dan V2. Ya, jadi kalau kita misalnya ngitung V1, maka V1 itu akan perbandingannya yaitu R1 per R total seri ya. R total seri dikali tegangan ya. R total seri itu hambatan pengganti seri. Dan kita tahu hambatan total untuk rangkaian seri itu adalah tinggal dijumlahkan saja. Jadi R1 plus R2. Kalau hambatannya ada 3, R1 plus R2 plus R3. Nah, penurunan dari rumus ini bisa Anda buka di buku pelajaran saya. Inilah prinsip dari seri ya. Jadi prinsip dari seri itu adalah kuat arus sama, tegangan sebanding dengan hambatan, tegangan total jumlah tegangan, dan prinsipnya membagi tegangan. Jadi tegangan masing-masing bisa dihitung dengan prinsip membagi tegangan, dan hambatan total tinggal dijumlahkan saja. Kedua, tentu Anda harus mengerti prinsip paralel, karena hubungan kita kan seri paralel. Apa itu hubungan paralel? Jadi kalau diandekan ini orang pertama ini orang kedua, maka lengan orang pertama berhubungan dengan lengan orang kedua, dan tangan yang kedua berhubungan dengan tangan yang kedua. Jadi kalau R1 kita kasih kena A, maka yang R2 juga A. Kalau R1 kita ujung yang satunya lagi B, ini juga B. Ya, jadi tegangan ujung-ujung ini sama. Ya, jadi V1 sama dengan V2. Ya, kalau misalnya langsung dihubungkan ke sumber, maka ini juga sama dengan tegangan sumber. Kemudian kalau kita lihat di sini baterai mensuplai arus I misalnya. Pas di titik cabang A ini dia terbagi 2, yang ke R1 itu I1,
yang ke A itu, yang ke R2 itu I2. Jadi tampak di sini bahwa paralel membagi arus, ya. Paralel membagi arus. Nah, bagaimana kuat arus yang masuk di R1 dan R2 kalau kita bandingkan? Ternyata kuat arus itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi 1 R1 banding 1 R2. Ya, berbanding terbalik dengan hambatannya. Kemudian kalau kita lihat sebelum bercabang arusnya I, setelah bercabang I1 dan I2, maka Anda sudah tahu bahwa kuat arus total itu I, itu adalah I1 plus I2, ya. Nah, kalau susunan seri membagi tegangan, maka susunan paralel membagi arus. Arus I dibagi 2, I1 dan I2. Ya, pembagi arus, dan kalau kita mau hitung arus I1, itu akan sama dengan 1 R1 dibagi 1 R susunan paralel, ya. Jadi susunan total dari paralel kali arus total, itulah I1. Kalau Anda mau hitung juga I2, maka I2 akan sama dengan 1 R2 per 1 R paralel kali arus sebelum bercabang. Ya, pembagi arus. Kemudian hambatan totalnya itu diturunkan, ada Anda baca di buku saya. Hambatan totalnya itu adalah kebalikan, ya. Kebalikannya dijumlahkan. Jadi kalau ada 2, 1 R1 plus 1 R2. Kalau ada 3, tambah lagi 1 R3, dan seterusnya. Kemudian di dalam pekerjaan kadang-kadang kita malas menyebut 1, maka bisa saja untuk khusus, tapi ini hanya berlaku untuk khusus 2 hambatan paralel, ya. Dan ini sering Anda jumpai. Maka kalau Anda turunkan sebentar, kalau hanya khusus 2, maka 1 RP sama dengan 1 R1 plus 1 R2. Kalau penyebutnya kita samakan, maka penyebutnya R1 kali R2 di atas jadi R1 plus R2. Nah, maka kalau kita balik, kita dapatlah R paralel adalah R1 kali R2 per R1 plus R2. Ya. Nah, jadi kalau kelihatan kalau hanya 2 hambatan di paralel, maka hambatan penggantinya adalah pembilangnya ini perkalian. Jadi kali penyebutnya adalah jumlah. Tapi ingat, itu hanya khusus untuk 2 hambatan saja. Kalau lebih dari 2 hambatan, kita harus pakai rumus umum. Itu prinsip paralel. Jadi kita lihat kalau prinsip paralel tegangannya sama, kuat arus berbanding terbalik dengan hambatannya, jadi berbanding terbalik. Kuat arus total dijumlahkan, dia berfungsi sebagai pembagi arus, dan hambatan totalnya 1 dijumlahkan. Dan untuk khusus 2 hambatan paralel, maka hambatan penggantinya adalah kali dibagi jumlah. Ya, kita bahas ke contoh 7 susunan seri paralel hambatan, diambil dari textbook SNPTN halaman 350, silakan dibuka kalau ada buku saya. Bila diukur hambatan listrik antara titik A dan B dalam rangkaian di bawah ini, maka akan diperoleh harga berapa? Ya, jadi Anda lihat apa artinya hambatan diukur antara titik A dan B. Artinya di sini kita kasih baterai. Ya. Baterai. Itu artinya diukur antara titik A dan B. Jadi di sini kita kasih baterai. Sehingga arus akan keluar dari A dan masuk lagi ke B. Karena itu analisis harus kita lihat dari belakang. Kalau kita analisis dari belakang, maka ya, jadi kalau kita lihat analisis dari belakang, maka cabang C dan D ini terbuka dan arus tidak pernah mengalir pada rangkaian yang terbuka. Jadi ini bisa aja dianggap nggak ada. Dengan demikian rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya, ini 4 ohm. Jadi 4, 22, 22, di bawah juga 22. Tetap, ini 6. Tetap, ini 22. Ini 2, ini 2. Ya. Jadi arus dari sana kembali ke sini. Ya, rangkaiannya menjadi sederhana sekarang. Jadi ini sudah hilang. Nah, sekarang kalau Anda lihat, ini kalau kita lihat, ini arusnya sama ini. Hanya melengkung saja, ya. Jadi di sini arusnya sama.
Berarti kalau arusnya sama berarti susunan seri. Jadi ini susunan seri. Ya. Jadi kalau kita pakai, ya ini adalah susunan seri. Oke. Susunan seri. Jadi bisa kita ganti dengan hambatan pengganti 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Jadi 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12. Jadi 12 ohm ya. Ini ada 12 ohm terpasang antara ini A kan, ini B. Anggaplah ini PQ ya. PQ. Nah, jadi ini terpasang di PQ. Sementara sebelumnya di PQ ada 6 ya. Hambatan 6 yang ini. Jadi ini hilang 12, kemudian di depan tetap 22. 2. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi Anda lihat ini tetap. Nah, ini yang diganti 12 ya. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Kemudian kalau Anda lihat lagi dari sini, ini apa ini? Ini titik P, ini juga titik P. Ini titik Q, ini titik Q. Berarti ini adalah paralel. Ini adalah paralel ya. Jadi ini adalah paralel. Ya. Ini adalah susunan paralel 2 hambatan. Yaitu hambatan 6 ohm dan 12 ohm. Maka R penggantinya tadi kita sudah tahu kalau 2 hambatan saja kali dibagi jumlah. Jadi 6 kali 12 dibagi 6 tambah 12. 6 tambah 12 adalah 18. Ya, jadi ini sudah hilang. Jadi 18. 6 dibagi 6 1 di 18 dibagi 6 3. Jadi tersisalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Ya. Jadi ini bisa saya ganti dengan 4 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. 2 kemudian ini 4. Ya. Jadi ini sudah hilang, diganti 4 ohm pada PQ. Ya, pada PQ. Nah, seperti ini. Sekarang Anda lihat rangkaiannya, kalau arus dari sini, muter aja. Jadi arusnya sama, arus yang lewat pada 1 ohm, arus yang lewat pada 4 ohm, dan arus yang lewat pada 2 ohm sama. Itu adalah ciri seri. Dengan demikian akhirnya kita ini AB. Dengan demikian bisa kita dapat RAB adalah sama dengan 2 tambah 4 tambah 2. Jadi sama dengan 8 ohm. Jadi hambatan pengganti jika diukur antara A dan B adalah 8 ohm. Ya, jadi jawaban B. Jadi jawaban B. Ya, jadi prinsip seri paralel gitu ya. Kalau kita diukur antara A dan B, maka kita analisa dari belakang dengan konsep seri paralel. Nah, supaya lebih jelas, soal yang sama. Tapi sekarang kita ukurnya antara A dan D. Antara A dan D. Kalau tadi antara A dan B, sekarang antara A dan D. Apa artinya? Artinya arus keluar dari A dan akhirnya akan masuk ke D. Ya, seperti tadi. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan di sini dipasang baterai ya. Di sini seakan-akan dipasang baterai antara A dan D ya. Sehingga arus nanti masuk dari A, keluar dari A, masuk lagi ke D. Jadi arusnya begini. Nanti keluar di sini, ya. Keluar ke sana. Nah, dimasuk, keluar lagi. Nah, sekarang bagaimana analisis kita? Ya, kita lihat dulu. C terbuka, maka di C tidak ada, bisa kita anggap tidak perlu diselesaikan hambatannya karena tidak berpengaruh. B juga terbuka, jadi ini juga tidak perlu. Ya, nah, jadi kita gambar ulang nanti. Gambar ulang begini, ini dan itu hilang, ya. Jadi kita gambar ulang. 2 6 2 bawah 22 kemudian ditutup 4, kemudian ini 2 ya, ini D, ini A ya, arus dari A balik lagi ke D ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi ini dan ini hilang
Jadi rangkaiannya sama ini sama, kemudian ini dan itu. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang seri, mana yang paralel. Andaikan arus bercabang di A, taruhlah ini E, maka begitu tiba di E arus bercabang dua kan, nah satu ke sini satu ke sini. Perhatikan arus yang lewat dua ini, dua sama. Terus di sini hanya belok, berarti sama juga kan? Kalau ini kita anggap I1 masih I1, berarti seri. Nah, tapi sampai sini sudah cabang 2 ya. Sudah cabang 2. Jadi tidak bisa. Jadi serinya ini seri. 2, 2, 4. Ini seri. Kemudian yang bawah, I2 6, hanya belok saja sampai sini. Jadi ini juga seri ya. 6. Nah, ini I2. Seri ya. Jadi Anda perhatikan yang ini tuh seri. Yang ini seri. Yang ini juga seri. Nah, yang ini juga seri. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung berapa ini? 2 tambah 2 tambah 4, 8. Ya, 8 itu antara E, taruhlah ini F. Ya. Jadi di sini ada E, antara E dan F 8 ya. Nah, ini F, 8 ohm. Seri ya. 2 ditambah 2 ditambah 4, 8. Kemudian yang bawah 6 ditambah 2 ditambah 2, 10. 10. Itu juga antara E dan F ya. Itu juga antara E dan F. 10 ohm. Nah, jadi ini tuh 8. Ini ya, 8. Yang ini 10. Kemudian yang sini biasa nyambung lagi. Ini A, ini 2, dan di sini nyambung lagi 2. Ya, ini 2. Ya, rangkaiannya menjadi seperti itu. Yang sebelah kanan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini EF, ini juga EF, ya. Jadi kedua ujung hambatan itu mengalami potensial yang sama, ya, 10 ohm dan 8 ohm. 10 ohm EF, 8 ohm juga EF. Jadi ini tuh paralel. Nah, ini tuh paralel. Ya, paralel 2 hambatan lagi ya. Paralel 2 hambatan. Berarti kali dibagi jumlah ya. Jadi 10 kali 8 dibagi 10 tambah 8 ya. Jadi kalau kita hitung ini 18 dibagi 2 9, dibagi 2 4. Jadi 40 per 9 ya. Jadi ini tuh 40 per 9. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. 2 sampai di E, kemudian E ke F 40 per 9 ya, E ke F 40 per 9, kemudian dari F ke D 2 ya, harus dari sini keluar di sini ya. Jadi Anda lihat ini sudah saya gantikan dengan 40 per 9. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini. Dan ini kalau Anda lihat arus lewat pada 2 ohm, lewat pada 40 per 9, kemudian lewat pada 2 ohm tanpa percabangan. Jadi seri. Ya, ini AD. Jadi akhirnya kita dapat RAD sama dengan seri 2 ohm plus 40 per 9 ditambah 2. Ya, 40 per 9 taruhlah 4 36, 40 bagi 9 taruhlah 4 ya. 4,4 tambah 2. Jadi hasilnya kita dapat 8,4 ohm. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ukur antara A dan D, hambatan yang kita dapat adalah 8,4 ohm. Ya. Lebih besar sedikit ya. Lebih besar sedikit. Kalau tadi berapa? Kalau tadi 8 ohm, sekarang 8,4. Itulah konsep ya, seri paralel. Jadi seri arusnya sama, paralel tegangannya sama. Dan mudah-mudahan 2 contoh ini sudah memberikan gambaran kepada Anda bagaimana hubungan seri paralel. Kita lanjutkan lagi dengan contoh dari susunan seri paralel yang diambil dari textbook SNMPTN karangan saya. Silakan dibuka halaman 351 nomor 21. Jadi pada rangkaian seperti gambar, jadi gambarnya diberikan.
Masing-masing hambatan R ini adalah 6 ohm. Tegangan baterai 9 volt, jadi ini 9 volt. Sedang hambatan dalam baterai diabaikan, jadi hambatan dalam baterai. Berapa arus I? Nah, kita udah tahu ini bisa kita pecahkan dengan hukum ohm. Ya. Karena tegangannya sudah tahu, tinggal cari hambatan pengganti antara ini, ya. Jadi kalau saya tulis ini misalnya A, ini B, berarti kita tinggal cari hambatan pengganti antara AB, ya. Jadi kita tinggal mencari berapa hambatan pengganti antara AB. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka pertama kita berikan dulu nama titik-titik pojok ini, ya, titik-titik sudut ini. Titik ini apa namanya? Titik ini apa namanya? Titik ini apa namanya? Dan titik ini apa namanya, ya? Mari kita lihat. Ya. Jadi pertama, perhatikan ini kita harus kasih nama titik. Ya, misalnya kita kasih nama titik A. Ya. Maka titik ini ke sini ada hambatan, jadi jelas titik ini nggak sama. Titik ini bukan A, karena ada hambatan. Ya, misalnya B. Kemudian titik ini, apa nama titik ini? Titik ini B, tapi di sini ada hambatan. Berarti titik ini pasti potensialnya nggak sama dengan B. Jadi harus dikasih nama huruf lain, misalnya C. Ya. Tapi sekarang perhatikan, ya. Jadi perhatikan ini titik A, ini ada hambatan nggak? Tidak ada. Berarti titik ini dan titik ini sama. Jadi ini A. Ya. Kemudian titik ini apa? Kalau kita lihat ini titik B, ini hanya kawat biasa. Kawat biasa dianggap tidak ada hambatannya. Jadi kalau titik B, ini juga titik B. Berarti titik ini juga titik B. Jadi karena hambatan dari kawat diabaikan. Ya, dengan demikian sudah kita kasih nama semua. Ini titik A, ini titik B, ini titik A, ini titik B. Sekarang perhatikan hambatan ini antara A dan B. Hambatan ini juga antara A dan B. Hambatan yang ini juga antara A dan B. Jadi ketiga hambatan itu ujung-ujungnya sama, yaitu AB. Dan itu tidak lain adalah susunan paralel. Jadi bisa saja saya rubah, karena semuanya AB. Berarti tiga hambatan itu semua ada di AB, begini. Ya, semuanya ada di AB ini. Nah, baru nanti A dan B-nya ini ke baterai. Nah, begini. Ya, ini rangkaiannya sekarang udah kelihatan, ya. Ini 9 volt kan. Sekarang udah terlihat itu. Antara A dan B itu adalah 3 susunan paralel. Jadi 3 susunan paralel. Hambatannya semua sama. Kalau semuanya sama, maka hambatan penggantinya tinggal dibagi. Ya. Jadi R paralel R itu hasilnya adalah R per 3. Ya, hambatannya R per 3. Sekarang R-nya berapa ohm? 6 ohm. Berarti 6 dibagi 3, 2 ohm. Jadi rangkaiannya bisa seperti ini. Ini 2 ohm. Ini 9 volt. Berapa arusnya? Maka dengan jelas karena ini hanya satu loop, kemudian tegangannya hanya 9 volt, untuk ujung-ujung ini 9 volt. Jadi tegangan di sini 9 volt. Hambatannya juga cuma 1, berarti bisa pakai hukum ohm. Maka I adalah V per R. V-nya 9, R-nya 2. Dengan demikian arusnya adalah 4,5 ampere. Jadi arusnya adalah 4,5 ampere. Jawaban C. Ya, jadi langkah pertama tadi kita bilang titik-titik sudut ini harus kita beri nama. Dan karena titik ini hanya dihubungkan dengan kawat, maka kalau ini A, ini juga A. Ini tidak boleh A karena di sini jadi B. Tapi ini dengan ini dihubungkan dengan kawat. Jadi kalau ini B, ini juga B. Sehingga akhirnya rangkaiannya seperti ini. R ini antara A dan B. R ini juga antara A dan B, ya. Jadi Anda perhatikan R ini antara A dan B, R ini juga antara A dan B, R ini juga antara A dan B. Jadi ujung-ujungnya tegangannya sama. Itu adalah susunan paralel seperti sebelah kanan. Karena di paralel maka hambatan penggantinya tinggal seper, tapi karena hambatannya sama tinggal dibagi saja. Tapi ingat, hambatan paralel itu memperkecil, jadi dibagi bukan dikali. Kalau seri dikali.
Jadi R per 3, karena R-nya 6, 6 bagi 3, 2. Jadi 3 hambatan ini bisa diganti dengan 2 ohm. Ya. Di sini 9 volt, di sini 2 ohm, maka harusnya tinggal pakai hukum ohm. V per R. Mudah saja ya, 3,5 4,5 ampere. Ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah 9 contoh soal ya. 9 contoh soal. Jadi pada video ini kita hanya memberikan pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Pertemuan 1 adalah hambatan listrik konduktor, pertemuan kedua hukum ohm, 3 contoh soal masing-masing, dan terakhir pertemuan ketiga susunan seri paralel resistor yang baru saja kita pelajari. Jadi total 9 contoh soal tidak kita berikan, telah kita berikan, sementara pertemuan keempat, 5, 6, dan 7 tidak kita berikan karena keterbatasan ruang. Dan karena itu kami merekamnya pada tutorial lengkap DVD pembelajaran rangkaian arus arah 7 pertemuan. Total seluruh contoh soal adalah 22. Pertemuan keempat itu adalah bagaimana kita menganalisis rangkaian bentuk simetris. Misalnya menghitung hambatan pengganti pada sebuah kubus, di mana pada tiap sisi kubus itu dipasang hambatan. Kemudian bentuk simetris yang ada pada rangkaian jembatan Redstone yang pada SBMPTN 2015 baru saja keluar. Ya, kita analisis berdasarkan bentuk simetris karena kita tidak bisa menggunakan susunan seri paralel. Kemudian yang kelima, itu yang paling penting adalah analisis rangkaian arus arah dengan metode loop menggunakan hukum dua Kirchhoff. Ya, itu ada 3 contoh soal. Kemudian daya dan energi listrik, itu 3 contoh soal. Dan terakhir elemen listrik, ya, tentang bagaimana kalau suatu elemen itu yang kita anggap tetap adalah hambatannya, sementara daya dan tegangan yang merupakan spesifikasi dari elemen listrik, misalnya ketika Anda membeli lampu pijar 60 watt 220 volt, itu wattnya bisa berubah, tegangan bisa berubah, tapi hambatan dianggap tetap. Jadi total contoh soal seluruhnya 22. Dengan memiliki DVD ini, maka pelajaran rangkaian arus arah akan menjadi mudah, karena Anda tinggal menyetelnya di rumah secara berulang-ulang, sehingga mudah-mudahan Anda tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Dan kalau Anda ingin memiliki DVD ini, silakan hubungi admin kami. Terima kasih. Inilah yang saya bawakan untuk rangkaian arus arah. Sampai ketemu lagi pada rangkaian arus bolak-balik dan materi-materi lainnya. Saya Martin Kanina.